awalnya Pak Tufel bisa tiba-tiba pada saat pandemi terus kepikiran bikin yaitu agent untuk tiketing ini, idenya dari siapa nih Pak Tufel? Idenya dari istri saya sendiri yang memang juga sudah dia bergelut juga di dunia travel ya kan. Karena pada saat itu kita melihat peluang banyak jamaah tadi yang saya ceritakan banyak yang menggantung pemberangkatannya dan akhirnya banyak permintaan, demand pun bertambah. Oke. Apa sih yang dilakukan oleh Bu Vera, sang istri, dengan Pak Tufel ini sampai semuanya bisa berjalan mulus gitu loh? Saya bersama istri mengadakan pengajian juga. Oke. Oh itu juga salah satu pengikat. Pengikat. Oke. Karena kan di bisnis ini kan kita tidak hanya jualan tiket, tapi kan di bisnis ini kita ada unsur ibadahnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman BBOH, hari ini kita masih akan membahas tentang suksesi dari para pelaku travel, haji, dan umroh dalam rangka Anugerah Perjalanan Suci Indonesia yang akan diselenggarakan pada bulan Agustus 2026. Dan akan ditayangkan di layar TV One pada 5 September 2026. Hari ini kita kedatangan tamu, yaitu owner dari Ratu Wisata Universal, namanya Pak Tufel Fauzi Hasan. Assalamualaikum Pak Tufel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tufel yang sudah berkenan hadir di studio TV One. Sama-sama. Ya. Pak, ini kita mau ngobrol sebentar. Boleh. Di mana Ratu Wisata ini kan nominator daripada penghargaan yaitu Anugerah Perjalanan Suci Indonesia ya. Nah, kita kepengen mengenal lebih jauh tentang Ratu Wisata. Boleh kita di-sharingkan visi utama dari Ratu Wisata itu apa sih Pak Tufel? Kalau saya nggak salah saya ketemu Pak Tufel itu tahun 2021 apa 2020? 2021. 2021 ya Pak ya. Berarti kita kenalnya udah 5 tahun lebih nih Pak. Betul. Nah pada saat itu kayaknya baru kalau nggak salah ya masuk. Terus tiba-tiba saya ngelihat Ratu Wisata itu melejit mendapatkan penghargaan dari airline Saudi. Jadi penjualan tiket terbesar ya untuk jamaah umroh. Kita kepingin tahu nih Pak, dalam waktu yang sangat singkat, ini sudah melejit. Visi utamanya apa sih pada saat mendirikan ini? Kalau nggak salah bersama istri kan Pak? Betul sekali, ya alhamdulillah. Visi kita adalah, visi utama Ratu Wisata adalah menjaga amanah dan tentunya integritas ya dalam penjualan tiket terutama. Hubungan kita terhadap para agent-agent travel karena memang kita berdiri pada tahun 2020. Saya bersama istri saya tercinta ya memang dia juga salah satu motor utama di belakang Ratu Wisata ini. Kami mendirikan ini sehingga sampai di tahun 2022 itu kita mendapatkan awarding. Pencapaian kita sampai di 12.000, mencapai hampir 13.000. 13.000 jamaah seat jadi 13.000 seat. Ya. Oke. Luar biasa ya Pak. Berarti kan dalam 1 tahun sudah langsung begitu banyak sekali dan itu kan pasti ada kiat-kiat yang kemudian membuat orang percaya. Mohon maaf kan pada saat itu pandemi Pak. Betul. Ya kan. Nyari tiket juga susah kan Pak. Harganya juga udah melejit kemana-mana. Dan orang itu kan banyak juga udah kasih uang. Ternyata yang travel yang jualan tiketnya hilang gitu kan. Nah ini kok bisa gitu loh Pak. Walaupun kan visinya tadi menjaga amanah gitu. Tapi kan pada saat memulainya sampai orang percaya itu kan perlu satu proses. Kalau saya lihat Ratu Wisata ini prosesnya singkat banget gitu. Iya, sebenarnya kalau dibilang singkat Bu, enggak juga. Enggak juga. Karena memang perusahaan ini memang berdirinya terlihat singkat. Tapi saya dan istri saya yang juga sudah bergelut di dunia travel selama 25 tahun dan saya juga berbackground
di dunia travel sudah belasan tahun. Dan setelah pandemi COVID itu kan semua mulai dari nol. Iya, dan betul. ada beberapa travel juga yang tertahan jamaahnya. Nah, ketika kita mulai untuk membangun perusahaan ini, saya bersama istri dan kita masuk ke maskapai Saudi Airlines. Dan akhirnya Saudi Airlines mensupport kita juga dan kita akhirnya menjadi top agent dan kita terus menjaga amanah kepada agen-agen dengan cara akad yang sudah disesuaikan, yang sudah kita akadkan, sudah kita sepakati bersama agen-agen, itu kita jaga. Contoh semisalkan para travel agent ini sudah deposit ke kita atau tanda jadi lah sebelum deposit. Itu kita tidak akan melarikan kemana-mana, itu memang sudah haknya mereka. Jadi udah kasih DP nggak usah khawatir gitu. Aman. Kasih DP nggak usah khawatir, di Ratu Wisata aman. Oke, ya. Karena kan gini, yang dikhawatirkan kan, ini udah kasih DP nih, kan banyak yang kayak gitu ya Pak. Jadi itu yang utama bahwa udah kasih DP, ya uangnya nggak kemana-mana, emang ke maskapai. Ibaratnya begitu ya Pak. Betul sekali. Oke, Masya Allah ya, itu yang menjadi kunci suksesnya dari Ratu Wisata. Nah kan kalau ngelihat nih kan banyak juga travel agent haji dan umroh itu, jadi kayaknya kesulitan buat ngedapetin tiket. Ya udah nggak usah susah-susah, nyarinya ke bisa Ratu langsung Wisata. Ke Ratu Wisata aja. Insya Allah kita bisa akomodir seatnya dan availability-nya kita juga bisa mengakomodir, insya Allah amanah. Oke, nah kalau tadi kan visi dan juga filosofinya yaitu menjaga amanah dari setiap sen yang diterima. Betul. Begitu kan. Nah itu menjadi kunci suksesnya. Nah, awalnya Pak Tufel bisa tiba-tiba pada saat pandemi terus kepikiran bikin yaitu agent untuk tiketing ini, idenya dari siapa nih Pak Tufel? Sebenarnya idenya dari istri saya sendiri. Oke, emang si istri itu luar biasa ya Pak ya, semangatnya mana-mana gitu. Iya, idenya dari istri saya sendiri, yang memang juga sudah dia bergelut juga di dunia travel ya kan. Karena pada saat itu kita melihat peluang. Kita melihat peluang, banyak jamaah tadi yang saya ceritakan banyak yang menggantung pemberangkatannya dan akhirnya banyak permintaan, demand pun bertambah. Timbullah demand dan banyaknya demand, akhirnya kita disupport juga oleh maskapai Saudi Airlines sampai bisa akhirnya kita terus sampai sekarang ini. Sampai bisa yang tahun pertama saja 13.000 seat. Iya, di tahun 2022 awarding itu dalam satu musim kita hampir tembus 13.000, jadi 12.000 something lah. Ya hampir 13.000. Hampir 13.000. Di tahun berikutnya alhamdulillah kita mencapai lebih dari 100%, mencapai 30.000. Wow, 30.000. Ya, dan yang terakhir itu kita hampir menyentuh 47.500. Wow, 47.500. Kalau kita anggap satu pesawat 300 orang, 30.000 aja berarti ada 100 pesawat. Begitu kan ya Pak. 47.000 dibagi 300 udah 100 lebih, 150 ya kan, lebih begitu. Nah ini kan enggak mudah Pak. Ya kan, untuk bisa sampai kepada tahap ini. Nah kita juga kepingin tahu Pak strateginya untuk bisa mencapai ini. Walaupun tadi dikatakan menjaga amanah. Tapi kan juga ada kiat mungkin Pak. Promosi atau seperti apa? Kayaknya nih nggak perlu promosi, orang yang datang kayaknya. Enggak juga. Jadi kalau promosi sih enggak. Tentulah ada promosi ya. Kalau promosi tentulah ada promosi. Tapi kita menjalin hubungan dengan para agent-agent ini adalah kita menjaga mereka, memaintain mereka, para travel agent ini yang membeli seat kepada kami, itu dengan cara ada service. Bukan hanya beli langsung putus gitu, enggak juga. Contoh semisalkan travel agent ini membeli tiket dengan jumlah satu bis 45. Dan travel agent ini kan penyelenggara harus mengisi kewajiban mereka mengisi 45.
kadang tidak sesuai ekspektasi mereka, realitanya. Betul, Betul betul. kan? Kan susah, Pak. Iya, Satu PNR kita mau sampai bisa isi 45 kan butuh effort, ya iya kan, butuh Pak? effort. Nah, Heeh. dan apa dari kita gitu bentuk servisnya adalah ketika mereka tidak mampu mengisi atau dari Mhm, jauh bulan mereka mhm, sudah berkoordinasi dengan kita, oh mhm, kita kurang nih, mhm, kita akan mungkin nggak sanggup. mhm. Oke, kita akan masukkan lagi ke market, kita akan bantu jual Oke, oke. supaya mereduce. Ya, jadi juga mereka nggak kena penalti Iya, gitu ya, Pak? jadi itu bagian dari strategi kita Heeh, dan servis kita Ratu Wisata heeh. kepada para agent travel kita sendiri. Oke, jadi ibaratnya kalau punya masalah walaupun sudah block seat, kalau ada kesulitan ngobrol, Betul, dipikirkan jalan betul, keluarnya gitu ya. betul. Bagaimana caranya bantu nih. Jadi woro-woro lagi ke tempat lain nih. Iya, Nih ada sisa seat sekian siapa yang mau ngambil begitu. betul gitu, kurang lebih Oke, seperti itu. makanya jadi para travel agent nggak usah yang punya jamaah nggak usah khawatir bahwa seatnya nggak keisi Iya, gitu betul. ya kan. Kalau punya masalah dipikirkan way out-nya. Iya, Nah ini yang membuat jadi cepet nih. iya. Oke. Oke, ini luar biasa ya. Oke, teman-teman, kita sudah tahu visi dan juga filosofi daripada Ratu Wisata. Ya, sesaat lagi kita akan kembali. Setiap perjalanan ibadah yang Anda percayakan kepada kami selalu dimulai dengan niat yang lurus dan langkah yang tenang. Sejak awal kedatangan, kami menyambut, mengarahkan, dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan. Setiap alur kami siapkan dengan tertib karena rasa aman dan kenyamanan adalah hak setiap jamaah. Proses verifikasi dan absensi dilakukan secara terarah sebagai bagian dari persiapan sebelum melanjutkan perjalanan. Di sela proses tersebut, jemaah kami berikan waktu untuk beristirahat sejenak, meluruskan niat, dan menenangkan hati. Bagi kami, ibadah bukan tentang kecepatan atau jarak, tetapi tentang kesiapan, ketenangan, dan makna yang dijaga sejak awal. Kami hadir untuk memastikan setiap pertanyaan terjawab, setiap proses terkontrol, dan tidak ada yang terlewat. Terima kasih telah mempercayakan perjalanan ibadah ini kepada kami sebagai sebuah amanah. Oke, teman-teman BBOH, tadi kita kan sudah tahu tentang Ratu Wisata Universal. Masih bersama dengan Pak Tufel Fauzi Hasan selaku owner daripada Ratu Wisata. Di mana tadi kita juga tahu bahwa Ratu Wisata ini sangat kuat dalam hal tiketingnya, yaitu penjualan tiket khususnya di Saudi atau Saudi Airlines begitu ya. Nah, kita kepengen tahu lebih jauh tentang perjalanan daripada Ratu Wisata ya dalam hal penjualan tiket tersebut. Nah, Pak Tufel, kan kalau kita lihat tadi dibilang sampai pernah mencapai terakhir 47.000 Iya. ya seat ya. Nah, kan kalau dilihat kan semakin banyak tiket yang dijual, tanggung jawabnya juga semakin besar ya kan. Belum lagi mungkin ya ada human error ya kan. Bisa aja ya adminnya atau bagian tiketingnya salah input data, Mister jadi Mrs. lah atau apa, atau kurang, spellingnya salah gitu. Nah, kita kepengen tahu tantangan terbesarnya apa sih, apalagi kalau misalnya menghadapi ada tim yang ternyata error gitu. Oke. Kalau untuk tantangan yang dihadapi pasti ada tantangan dan pasti ada human error. Ya, untuk seperti itu maka kita di kantor itu melakukan evaluasi setiap minggu tentunya. Setiap minggu kita mengadakan evaluasi. Dan untuk para employee kita, kita beri motivasi lagi. Kalau misalkan memang nggak bisa ya apa boleh buat? Apa boleh buat ya kan, kita harus ganti. Tapi selama ini alhamdulillah dengan pendekatan saya dan istri saya kepada karyawan, kita pendekatannya kekeluargaan. Walaupun tetap menerapkan SOP kerja yang sesuai, ya alhamdulillah sampai saat ini karyawan kita masih tetap itu aja dan paling 1-2 orang yang keluar.
kesulitan yang human error itu bisa diatasi. Bisa diatasi. Okay. Nah itu kan juga selalu kan terkadang begini Pak, terkadang biasanya kan kalau di bagian tiketing nih sebelum issued nama udah jelas ya dikasih lihat dulu gitu kan kepada partner bisnis ataupun dari travel itu udah cocok belum atau apa, dan seringkali juga mereka nggak ngecek. Nggak ngecek, betul. Iya kan. Apalagi kalau yang bagian tiketing kalau udah input data udah banyak mata kan udah capek kan Pak. Ini otomatis kan seringkali itu jadi masalah. Nah itu kesalahan itu besar nggak terjadi di tempatnya Tuvel di Ratu Wisata ini? Alhamdulillah untuk kesalahan seperti itu ada, tapi tidak besar, minim. Oke. Kita tidak bilang tidak ada, tapi minim. Oke, gitu ya Pak. Minim. Nah, timnya berarti cukup kuat dari sisi administrasi, ya kan? Alhamdulillah. Dan kontrolnya juga berarti kuat ya Pak? Tentunya, alhamdulillah ya, karena kita setiap hari ya, karena saya bersama istri juga untuk controlling ke kantor, evaluasi setiap minggu, berbincang-bincang, setiap bulan kita, beberapa bulan sekali kita outing untuk evaluasi. Ada sampai ke outing? Ada. Oh jadi itu menjaga hubungan antara atasan dengan bawahannya? Iya. Oke. Supaya suasana ekosistem di kantor ini, suasana kerjanya tuh nyaman, tidak kekeluargaan. Oke. Walaupun mereka kerja di bawah tekanan, tapi kan dengan suasana yang nyaman itu mereduce stres mereka juga kan, jadi juga betah lah lebih ya, optimal Pak. Betah dan lebih optimal kerjanya mereka. Kan kalau sebetulnya ganti-ganti karyawan juga buat pusing sebagai juga. Pemilik juga nggak kepengen juga, kayak begitu, juga, iya kan. Oke Pak. Nah boleh cerita nggak Pak proses dari itu semua ya? Dalam hal satu membangun kepercayaan masyarakat, satu lagi bagaimana memaintain karyawan supaya bisa tetap produktif gitu. Nah, apa sih yang dilakukan oleh Bu Vera sang istri dengan Pak Tuvel ini sampai semuanya bisa berjalan mulus gitu loh. Yang ini tetap terhandle dengan baik, ini juga dihandle dengan baik. Ada ini enggak, ada unsur spiritualnya enggak Pak? Yang menurut saya yang mungkin ya saya ataupun teman-teman kepengen tahu lebih jauh gitu. Iya. Kalau itu memang ya pastilah ada unsur spiritualnya. Saya bersama istri mengadakan pengajian juga. Oke. Oh itu juga salah satu pengikat. Pengikat. Oke. Karena kan di bisnis ini kan kita tidak hanya jualan tiket juga kan, juga bukan hanya jualan tiket, tapi kan di bisnis ini kita ada unsur ibadahnya juga di sini. Oke. Itulah yang kita tanamkan kepada para karyawan. Kalau ini kita memegang amanah dan ini bukan hanya jual beli dan bukan hanya profit. Bukan hanya sekali tadi jual beli putus habis, nggak ada lagi kelanjutannya. Tapi kan ini kan di sini ada amanah, di sini juga di kaminya sebagai Ratu Wisata di situ ada integritas yang harus tetap kami jaga gitu kan. Ya kita harus spiritualnya ya dengan pengajian, dengan kita meminta nasihat dari beberapa ustadz, bukan untuk saya aja tapi untuk semua yang ada di. Jadi melibatkan karyawan, melibatkan semua stakeholder ya kalau dipikir begitu ya Pak. Jadi agama itu juga menjadi pengikat. Iya kan, kalau tadi dibilang ada pengajian begitu ya kan, itu menjadi pengikat antara bisnis partner dan juga dengan karyawan. Oke Pak. Nah dalam kurun 5 tahun ini Pak, permasalahan paling besar apa yang Ratu Wisata temui Pak? Ada nggak? Permasalahan yang paling gede apa sih dalam 5 tahun ini selain daripada tadi karyawan yang ada human error kayak gitu? Ada nggak? Permasalahan yang paling berat adalah ya mungkin sekarang ini. Sekarang karena tiket naik. Karena harga tiket naik dan kondisi geopolitik yang sedang tidak menentu. Oh itu jadi tantangan paling besar. Tantangan paling besar sebenarnya. Ya kan karena kalau tiket naik. Otomatis harga paket juga naik kan. Harga paket naik, kemampuan orang untuk membeli juga mungkin jadi semakin terbatas begitu ya kan Pak. Tapi kita tetap
confidence. Kenapa? Karena ya kita tahu Indonesia ini dengan penduduk yang 270 juta ini, yang 90%-nya Muslim, 90%-nya Muslim, dan kita tahu mayoritas masyarakat Muslimnya untuk giroh atau kemauan untuk berangkat ke tanah suci itu besar. Walaupun demand turun, tapi kami tetap confidence. Apalagi kan kalau Saudi itu kan penerbangannya direct. Iya. Rata-rata kan orang carinya yang direct ya Pak. Kalau dilihat mungkin itu jadi keunggulan Ratu Wisata juga ya. Iya. Ini saya nawarin tiketnya direct nih. Nggak perlu capek-capek transit gitu ya Pak. Oke. Ya Masya Allah ya, luar biasa banget kalau kita lihat. Ya tinggal sekarang gimana caranya bahwa dengan jualan direct ini menjadi kekuatan, ibaratnya ya orang spend uang lebih dikit nggak apa-apa, tapi bisa save dari sisi waktu, dan juga nggak terlalu capek ya kan Pak. Gitu. Pak, kalau dilihat begini, kalau di Saudi ini ya kan pasti ada yang bisnis, kelas bisnis, ada yang kelasnya ekonomi ya kan. Kalau kita tahu kan pasti kelas ekonomi kan akan jauh lebih banyak daripada kelas bisnis. Banyak nggak sih Pak yang ngambil paket kelas bisnis untuk perjalanan umroh? Banyak. Cukup banyak. Cukup banyak. Cukup banyak. Dari kalau mungkin roughly aja kalau tadi Bapak bilang 47.000 yang seat yang sudah pernah terjual, porsi bisnis itu ada berapa besar? Pernah punya catatan enggak Pak? Kalau kita lihat bisnis kan ini 30 seat ya? Iya. 30 seat? Iya, tergantung pesawat kan juga kan ya. Let's say 30 seat ya. Kalau dari akumulasi tadi itu mungkin 7 sampai 10%-nya itu bisnis kelas. Oke. 7 sampai 10%-nya itu bisnis kelas. Dan itu menurut saya cukup besar. Cukup besar itu cukup Pak. Besar. 7 sampai 10% itu bisnis kelas. Apalagi kan kalau kita ngelihat harga bisnis kelas kan hampir 3 kali lipatnya ya daripada harga ekonomi ya Pak. Oke. Nah kalau menurut Ratu Wisata nih Pak, tentu bisa sampai di tahap ini dan menjadi yang terbesar untuk penjualan tiket di airlines di Saudi ya, itu kan pasti perlu ada suatu hubungan yang harmonis antara travel dengan airlines gitu. Nah, gimana caranya memaintain itu juga gitu loh Pak? Kan ibaratnya gini, kalau saya punya airlines nih Pak, iya kan? Siapa aja kan juga gue bisa kasih nih ibaratnya, iya kan? Seat gitu kan. Tapi kan kenapa Ratu Wisata tuh masih bisa tetap konsisten jadi yang terbesar di Saudi itu dalam 5 tahun ini, selama 5 tahun ini. Oke. Jadi kalau untuk itu memang antara kita dengan Saudi pasti punya komitmen. Pastinya kan. Dan setiap tahunnya pun pasti ada target. Ada targetnya. Iya dong pasti. Pasti kita ditargetkan. Target itulah yang kita achieve, yang kita kejar sampai kita dapat. Di setiap tahunnya, terus di setiap ada promo misalkan, itu selalu kita kejar. Dan kita ingin selalu menjadi yang terdepan. Tentunya ada resiko untuk mengejar itu. Tapi tetap harus kita ambil resiko itu. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang. Dan tidak terlepas dari campur tangan Tuhan juga. Bersyukur alhamdulillah atas Allah subhanahu wa ta'ala. Ya itu campur tangan dari Allah. Tapi yang saya itu enggak terpikir oleh saya yaitu berani mengambil resiko dari target yang diberikan. Gitu. Bahkan istri saya lebih berani lagi mengambil resiko lebih dari target apa yang diberikan. Dia lebih berani. Itu superwoman Pak. Iya kan itu dragon lady. Nah untuk kedepannya Pak, Ratu Wisata itu punya cita-cita seperti apa sih untuk di industri haji dan umroh ini? Kalau cita-cita Ratu Wisata sendiri, ya kita ingin menjadi travel atau biro perjalanan yang tentunya kompeten, berkualitas untuk
melayani jamaah untuk beribadah ke Tanah Suci. Dari sisi pemberangkatan. Dan dari sisi penjualan tiket, kita akan terus ingin menjadi yang terbaik dan ingin menjadi yang nomor 1. Oke, jadi itu tetap dipertahankan, Iya ya dong. kan? Gitu. Target apalagi tadi dibilang istri kepengennya overachieve. Iya, kita Makanya overachieve. Makanya ya. makanya tetap dijaga oleh Saudi ya, Iya. gitu ya. Nah Pak, kan kalau kita ngelihat seringkali masyarakat itu melihatnya kalau yang mau berangkat umroh itu nyarinya harga murah, ya kan? Terus tapi juga murah, kepengennya murah, tapi juga kepengen safety-nya dapat, garansi perginya juga harus ada. Nah, gimana tuh Pak Tufel itu melihat bahwa kalau orang bilang, gue kepengen yang carinya yang murah aja, kiatnya gimana sih menghadapi itu gitu? Kan kalau yang kalau menurut kita nih yang udah under banget harganya kan kalau sebagai pelaku kan pasti tahu ini nggak masuk akal nih gitu ya. Ini kayaknya nggak bakal berangkat punya nih. Tapi kan masyarakat nggak tahu kan Pak. Dia kan selalu melihat bahwa di situ harganya misalnya katakan 30 juta, orang di sana hanya 20 juta misalnya. Sebagai pelaku usaha kan Bapak tahu tiket aja udah berapa, bagaimana mungkin 20 juta gitu. Nah, cara mengedukasi kepada masyarakatnya seperti apa ya yang dilakukan Ratu Wisata? Ya, kita mensosialisasikan kepada masyarakat atau calon jamaah, jangan tergiur harga murah. Kita kasih sedikit simulasi lah, simulasi perhitungan, walaupun kita nggak bongkar semua, tapi seperti yang tadi Ibu bilang tadi, tiket aja udah berapa? Iya. Dengan season-seasonnya sendiri, ya kan? Terus hotel saja sudah berapa, gitu kan? Ada kan penghitungan itu kan banyak sebenarnya variabelnya. Komponen itu variabel banyak sekali. Kita hanya spill sedikit supaya logikanya terbangun. Iya, logikanya jalan ya. Gitu. Oh, ternyata harga murah itu nggak menjamin. Memang orientasi semua orang pasti pengennya murah. Iya, gitu. betul. Ya jadi ya perlu waktu juga berarti mengedukasi mereka. Ya mau nggak mau, ya harus dijelaskan lebih. Iya, tapi ya alhamdulillahnya karena sekarang ada sosial media, jadi kita bisa menjelaskan, edukasi mereka di sosial media kita gitu, dengan adanya live dan segala macam, ya kita bisa memberikanlah edukasi. Jadi kalau menurut Pak Tufel itu sosial media banyak membantu juga. Sangat untuk di zaman saat ini sangat membantu. Itu jadi salah satu tools juga untuk bisa mendapatkan jamaah dan juga ibaratnya kepercayaan dari masyarakat terhadap Ratu Wisata. Betul. Begitu. Oke, siap. Terima kasih Pak. Ini segmen 2-nya sudah habis nih. Tapi kita nanti masih ada satu segmen. Sebelumnya teman-teman lihat dulu ya apa saja sih yang ada di Ratu Wisata melalui klip di bawah ini ya. Sejak 2020, PT Ratu Wisata Universal telah hadir untuk mewujudkan perjalanan ibadah dan wisata Anda dengan kualitas total. Kami adalah perusahaan jasa terbaik yang bertekad kuat, bergerak di bidang biro perjalanan wisata. Serta kami telah dipercaya untuk mendapatkan penghargaan sebagai agen terbaik nomor 1 di Indonesia untuk penjualan tiket pesawat Saudi Airlines. Spesialisasi kami adalah paket perjalanan ibadah umroh dan haji khusus. Didukung oleh staf yang berpengalaman, kami memastikan setiap langkah perjalanan ibadah Anda penuh hikmat dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami juga menghadirkan pengalaman tak terlupakan melalui paket program Halal Tour. Komitmen kami adalah memberikan pelayanan yang bermutu guna mencapai kepuasan bagi setiap pelanggan. Kredibilitas kami didukung legalitas penuh. Kami terdaftar resmi di Kementerian Agama dengan izin PPIU, serta bangga menjadi anggota IATA dan Astindo. Segera wujudkan perjalanan impian Anda bersama Ratu Wisata Universal. Oke teman-teman BBOH, tadi kita sudah melewati 2 segmen. Kita sudah tahu Ratu Wisata yang penjualan tiketnya di tahun pertama sampai hampir mencapai 13.000 seat ya, sampai dengan terakhir mencapai 47.000
Ya, itu suatu pencapaian yang luar biasa dan juga kalau mau dibilang mudah ya udah pasti kita itu melihatnya tidak mudah. Untuk dapetin aja bisa jualan 1 tiket aja mungkin kita perlu suatu effort yang besar apalagi sampai dalam 1 season bisa mencapai 47.000. Pasti teman-teman akan kepingin tahu siapa sih sosok di belakang itu, ya kan? Tadi Pak Tufel sudah cerita soal si istri Dragon Lady ya, wanita perkasa ya, selain daripada Pak Tufel sendiri juga yang turun tangan gitu. Kita pengen tahu nih profil dari 2 sosok ini seperti apa begitu. Pak Tufel, Ya. Ratu itu dari katanya dengar-dengar ada hubungannya nih antara Pak Tufel dan istri. Gimana nih Iya, ceritanya di balik itu Iya, gitu? Jadi pemilihan nama Ratu itu Heeh. sewaktu setelah kita memutuskan logo dulu pertama kan. Oke. Logo, setelah logo kan kita cari nama kan. Oke. Nah, nama ini kita bingung mau pilih nama apa. Akhirnya kita berkonsultasi dengan orang tua masing-masing. Akhirnya coba kita gabung ini. Oh ternyata nama saya Tufel. Nama istri saya Vera. Jadi kita gabung. Jadi Vera Ratu dan Tufel. Oh, Jadinya Ratu. Ratu. Dan terlihat lebih cocok gitu. Dan akhirnya kita putuskan untuk jadikan namanya Ratu Wisata Universal. Oke, jadi Ratu itu dari kata Vera dan Tufel. Boleh tahu nggak sih kenalnya sama si wanita perkasa itu gimana ceritanya gitu? Iya, memang sebenarnya kalau kenal udah lama. Kenal udah lama, tapi ada cerita yang sedikit unik ya kita flashback ke belakang. Kenal udah lama dan dia juga kenal ke keluarga juga. Gitu. Ada satu momen di mana saya ketemu dia di restoran. Itu waktu itu saya padahal mau lihat perempuan lain. Gitu. Bu Vera denger nih ya. Iya, akhirnya setelah ketemu perempuan yang satu itu, akhirnya saya ketemu dia tuh. Begitu ketemu dia, ngobrol-ngobrol, ternyata chemistry-nya ketemu. Nggak ada kepikiran sama sekali tadinya kita mau sampai berumah tangga. Tapi mungkin karena memang Allah sudah menjodohkan, dalam kurun waktu tidak sampai 1 bulan, itu saya datang ngelamar ke ayahnya itu, dengan datang niat meminta ya, bahasanya meminta lamar lah. Akhirnya jadi nikah. Oke. Akhirnya jadi nikah. Gitu. Iya. Jadi akhirnya setelah itu kita menjalani bersama itu, dari mulai ya jatuh bangunnya juga, sampai ke COVID juga kita down bareng-bareng, kita jalanin bareng-bareng sampai ya kan kita kenal pada saat zaman COVID kan Pak ketemu berdua itu ya kan itu awal dari Ratu ya Pak. Oke. Nah, Pak kalau ngelihat kan karakteristiknya Pak Tufel sama Bu Vera ini boleh dibilang satu kalem, Pak Tufel kan kalem. Betul. Bu Vera ini kan gitu kan tipikalnya. Ini kan 2 kepribadian yang berbeda gitu, 2 kepribadian berbeda. Di Ratu ini, di Ratu Wisata ini pembagian kerjanya seperti apa sih dengan pribadi yang berbeda ini? Ya, nah, Pak Tufel ini tugasnya apa gitu? Itu sih udah bisa ketebak ya. Dengan pribadi istri saya yang energik, dia yang gigih gitu kan, yang memang dia spontanitas dalam berbicara gitu. Ya dia yang memang lebih ke karyawan untuk bicara, untuk artinya ngomel lah kasarnya, untuk bla 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 segala macam. Saya lebih manajemen. Saya lebih manajemen, saya lebih menggawangi kantor, menggawangi manajemen. Jadi ibaratnya kalau front line-nya itu di Bu Vera, tapi yang manage dan monitoring ada di Pak Tufel. Iya, jadi kita berkolaborasi. Iya, betul. Emang harus begitu, Pak. Kalau dua-duanya bawel, Pak, udah susah nanti tuh karyawannya kabur semua. Dan juga perlu orang yang melototin juga kan, Pak. Betul. Ya kan. Ini kan kalau ngelihat kan Pak Tufel tipikalnya teliti nih. Betul. Saya agak mikro memang. Iya kan. Jadi benar-benar jadi monitoring ya kan. Kalau dia mau manajemen kan benar-benar
harus handling masalah Iya, gitu betul, kan. Jadi iya. itu posisinya Pak Tufel ya? Iya. Oke. Nah Pak, boleh spill nggak anak berapa sih? Alhamdulillah Heeh. 2. Oh 2. Yang paling gede umur berapa? Udah nikah. Udah nikah? Udah nikah. Masya Allah. Udah nikah yang paling gede. Ini siapa percaya nih, Pak Tufel masih semuda ini, anak udah nikah gitu Yang ya? pertama udah nikah, baru tahun kemarin nikah. Oke. Yang terakhir yang paling kecil 5 tahun. Oh, selisihnya jauh ya Pak? Selisihnya jauh. Selisihnya jauh gitu. Alhamdulillah kita dikaruniai anak perempuan. 5 Tapi tahun. anak yang gede ikut terjun dalam dunia usahanya Pak Tufel dan Bu Vera? Sekarang kita libatkan. Oh dilibatkan? Kita libatkan. Oke. Kita libatkan bersama istrinya juga kita libatkan. Oke. Nah itu jadi akhirnya jadi usaha keluarga ya Jadi Pak? ya kita pengen menjadi usaha keluarga. Kalau Bapak ngelihat begini, umroh ini juga banyak kan tantangannya, ya kan? Sampai anak mau ikut dalam usaha ini, ada nggak resistensi? Namanya Gen Z ya Pak, Iya. anak kan pasti Gen Z kan, Iya. ini kan ribet nih di umroh nih, ya kan, bisnis umroh begini. Anak mau tuh Pak, Di untuk awal meyakinkan mereka untuk mau ikut terjun ke dalam dunia usaha yang ribet begini. ya awalnya sih tentu nggak mau ya. Oke. Pasti Oke. kan kita ada bujuknya dulu, ada kita ajak dialog dulu begini, masalah gini. Karena dia juga udah lulus kuliah kan, udah lulus kuliah dan dia udah menikah juga. Ya kita bilang ya saya sempat kirim dia ke Saudi bahkan. Oke. Saya sempat kirim dia ke Saudi untuk Belajar. belajar menjadi tour leader. Oke. Nah kan apalagi tour leader Pak. Iya. Ada 100 jamaah punya 100 kemauan. Iya kan? Kan pasti menghandle itu kan juga nggak mudah kan Iya, Pak. ya walaupun gitu. ada complaining dan segala macam ya saya bilang itu sabar, itu bagian dari proses. Saya pun juga mengalami itu gitu kan. Masya Ya Allah. alhamdulillah lama-lama dia enjoying dan akhirnya mau sekarang. Oh jadi mau terjun Mau ke terjun ke dalamnya. dalam, Gitu. alhamdulillah. Oh, alhamdulillah Pak. Nah cita-cita tadi, kan tadi Pak Tufel sudah mengatakan cita-citanya Ratu Wisata ke depan tetap konsisten pada jalurnya dan tetap berada di nomor 1 sebagai agen penjualan tiket dan partner daripada Saudia gitu. Kalau untuk cita-cita keluarga ini Pak, keluarga punya nggak kepengen anaknya ini saya wariskan kepada anak dan semakin besar lagi bukan cuma partner buat Saudi aja tapi bisa yang lain, ada seperti itu? Iya tentunya adalah pasti kita ingin wariskan ke anak perusahaan ini, saya dan istri dirikan gitu kan, bukan hanya untuk keluarga ini tapi untuk bisa bermanfaat untuk keluarga yang lain juga. Jadi karyawan juga, keluarga Karyawan dari mulai skop karyawan sampai family dari beberapa ring itu bisa kita. Ya jadi ibaratnya adalah ini keluarganya yang keluarganya jadi lebih besar lagi, lebih besar dan lebih besar iya. lagi gitu. Ya intinya sih bermanfaat buat keluarga dan buat umat juga sih. Oke, Masya Allah Pak. Pak, kalau saya dengar, nih mohon maaf nih, ini di luar dari konteks. Boleh. Kayaknya bentar lagi mau ada di gedung baru nih. Oh iya. Kayaknya banyak rahasia yang saya bocorkan di sini ya Pak gitu. Iya memang ya alhamdulillah dari pencapaian kita selama ini sebagai self reward dari Ratu Wisata sendiri, akhirnya kita membangun infrastruktur berupa gedung. Gedung untuk kantor kita sendiri yang di situ kita bisa menyediakan satu tempat untuk bisa menampung 2 grup which is 100 jamaah. Oh, jadi nanti manasik juga bisa di situ. Jadi manasik apa semua di situ. Oke, luar biasa ya Pak. Jadi alhamdulillah. manasik nggak perlu lagi nyari hotel ya atau cari-cari tempat Enggak, lain ya. jadi kita bikin udah punya sendiri. Kita bikin seproper mungkin. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Pak, jangan lupa ya saya diundang ya. Pastinya dong, pastinya tentunya. Itu rencana kapan Pak akan launching? Sekarang dalam tahap finishing, insya Allah target saya atau bersama istri itu insya Allah akhir tahun lah. Akhir tahun ini atau ya? awal tahun lah. Oke, akhir tahun atau paling lambat awal tahun ya? Paling lambat awal tahun insya Allah kita pengen gunting pita. No, Nanti Masya ibu Allah. juga datang.
Oh, ya insya Allah Pak hadir Pak, diundang. Ya, itulah teman-teman ya, teman-teman BBOH tadi kita ngelihat dari zaman pandemi ya kan, memulai usaha ya dengan perjalanan kalau mau dibilang 5 tahun itu orang bilang lama enggak sih sebetulnya. Enggak terasa kita aja udah ngelewatin pandemi dari tahun 2020 sekarang Betul. udah 2026 ya kan. Mengenal Pak Tufel dari zaman pandemi baru memulai usahanya ya kan, dan sekarang ini menjadi yang terbesar untuk tiketing di Saudi. Dan apalagi sebentar lagi ada gedung barunya dan sudah dipikirkan manasik aja udah bisa di situ gitu, nggak perlu Insya Allah. jauh-jauh ya Insya kan. Allah. Dan jamaah bisa datang juga menikmati Iya. fasilitas daripada gedung yang Iya. dari Pak Tufel ataupun Bu Vera Insya begitu. Allah. Oke. Makasih banyak tanpa Sama-sama. terasa Pak, waktunya sudah Oh, nggak habis berasa. Pak Tufel. Kita berjumpa lagi di kesempatan Ya. yang akan datang. Terima kasih. Sukses buat Ratu Wisata, Insya Allah. ya sukses buat Pak Tufel dan juga Bu Vera ya. Oke teman-teman BBOH, demikian kami sampaikan dan jangan lupa saksikan Anugerah Perjalanan Suci Indonesia di mana Ratu Wisata menjadi nominatornya juga di situ ya untuk memperoleh penghargaan ya di bulan Agustus 2026. Terima kasih sudah bersama saya Maria Goretti Limi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.